Kecil. Oke, Pak. Oke. Nah, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan pembahasan terkait salah satu citra kota yaitu distrik di kawasan Yogyakarta. Eh, yang pertama mungkin kota sendiri merupakan ruang yang tersusun dari berbagai elemen visual yang saling membentuk citra atau gambaran menyeluruh mengenai karakter suatu wilayah. Menurut Kevin Letts, citra kota dapat dipahami melalui 5 elemen utama yaitu path, age, district, node, dan landmark. Sehingga kami di sini dapat bagian dari menganalisis distrik pada kota Yogyakarta. Baik, kami di sini beranggotakan 5 orang yaitu saya Muhammad Rizky Hussein sebagai moderator, kemudian ada Dani, yang kedua Muhammad Fauzan, yang ketiga Siti Ahira Ibrahim, dan yang terakhir Lisa Andriani Baguna. Ya, mungkin pendahuluan dulu. Kota Yogyakarta dipilih sebagai objek karena memiliki beberapa distrik dengan identitas yang jelas, seperti kawasan perdagangan, budaya, dan pendidikan. Melalui analisis ini, akan diidentifikasi distrik-distrik utama di Yogyakarta beserta fungsi ciri visualnya untuk memahami bagaimana kawasan tersebut membentuk citra kota secara keseluruhan. Jadi distrik yang kami pilih itu ada 4 distrik yang sangat menonjol di kota Yogyakarta itu sendiri. Itu yang pertama distrik Malioboro, di mana kawasan tersebut adalah perdagangan dan wisata. Kemudian Keraton yaitu kawasan budaya dan sejarah. Kemudian untuk kawasan UGM dan UNY yaitu kawasan pendidikan, dan Prawirotamen yaitu kawasan kuliner. Kemudian di sini ada peta dari pembagian 4 distrik itu sendiri. Seperti yang bisa dilihat di sini ada Maliboro, Kraton, Prawiro Taman, dan UGM. Baik, kemudian mungkin yang pertama yaitu terkait distrik Maliboro akan disampaikan oleh teman saya yaitu Dani. Silakan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan distrik Malioboro di Yogyakarta. Distrik Malioboro itu di Jalan Malioboro adalah jalan utama di pusat kota Yogyakarta yang sejak dahulu berfungsi bukan hanya sebagai jalur transportasi, tetapi juga sebagai porong kota yang menghubungkan sejumlah area penting, mulai dari dekat stasiun kereta api sampai ke arah kompleks istana dan pusat kota. Poin yang pertama, fungsi kawasan. Malioboro bukan sekadar jalan, tetapi pusat nadi ekonomi dan budaya, pusat perdagangan dan ekonomi. Sebagai area komersial utama yang menjual batik, kerajinan tangan, oleh-oleh, hingga pusat perbelanjaan modern atau mall, pusat pariwisata, destinasi wajib destinasi wajib bagi wisatawan domestik dan mancanegara, sumbu sumbu filosofi, bagian dari sumbu imajiner yang menghubungkan Gunung Merapi Utara, Tugu Keraton, maksudnya Tugu Keraton hingga Panggung Krayap. Selatan, bagian ruang sosial, tempat interaksi warga dan seniman seniman jalan. Ciri visual, maksudnya bagian ciri visual Malioboro adalah perpaduan ikonik antara bangunan kolonial Belanda berarsitektur Indis, trotoar yang ramai, dan pedagang kaki lima.
menjajakan batik dan kerajinan, lampu jalan klasik, serta suasana hidup 24 jam dengan musisi jalanan dan pusat perbelanjaan seperti Plaza Malioboro, menjadikan koridor budaya, belanja, dan sejarah yang khas jantung kota di jantung kota Jakarta. Eh, Batas distrik bagian utara dibatasi oleh rel kereta api dan stasiun Tugu. Kemudian berakhir di 10 kilometer di perempatan kantor pos besar dibatasi oleh tan fasad pertokoan yang masif. Di belakang toko lapis kedua, suasana sudah berubah menjadi permukiman atau kampung seperti Sosowaya atau Dagen, menandakan batas distrik yang jelas. Oke, lanjut. Lanjut bagian aktivitas utama, walking atau pedestrianism, aktivitas berjalan kaki di jalur pedestrian yang lebar, shopping dan bargaining, transaksi jual beli terutama di atas Malioboro dan toko sepanjang jalan. Dan sebagai seperti musik jalanan, ada pantomim dan festival budaya yang diselenggarakan. Eh, Selanjutnya alasan disebut distrik mengacu pada teori Kevin Lynch. Distrik adalah kawasan yang memiliki karakter seragam dan pengamat pengamat lanjut pada bagian kesan atau imageability. Strong melihat foto lampu jalan, kesan romantis dan nostalgia, suasana malam hari dengan lampu kuning dan musik angklung menciptakan kesan hangat. Eh, Bagian distrik dalam kota yaitu identitas kota, wisata Yogyakarta. Generasi ekonomi menyambung pendapatan daerah terbesar dari sektor pariwisata. Konektor menghubungkan area transit, stasiun Tugu, dan area budaya atau pemerintahan, keraton atau alun-alun.
Selanjutnya eh, akan dijelaskan teman. Baik, selanjutnya distrik keraton akan dijelaskan oleh Muhammad Fauzan. Silakan Muhammad Fauzan. Baik, terima kasih. Selanjutnya masuk ke distrik Keraton, kawasan pemerintahan. Keraton Yogyakarta adalah istana resmi Kesultanan Yogyakarta, Haningrat. Didirikan pada tahun 1755 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I. Selain berfungsi sebagai kediaman sultan, peran utamanya adalah sebagai pusat kebudayaan dan spiritual yang melestarikan tradisi Jawa. Dengan menampilkan arsitektur Jawa klasik yang megah dan sakral. Keraton merupakan titik sentral dari subuh filosofi kota dan secara aktif menjadi tempat penyelenggaraan ritual, upacara adat, serta pementasan seni tradisional. Pertama, fungsi kawasan. Keraton Yogyakarta memiliki fungsi utama sebagai pusat kebudayaan dan sentra perkembangan budaya Jawa yang melestarikan tradisi luhur. Selain itu, ia berfungsi sebagai tempat tinggal resmi Sultan dan keluarganya, sekaligus menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Secara historis dan konseptual, keraton adalah pusat dari wilayah kerajaan dan merupakan bagian itu filosofi. Kedua, ciri visual. Ciri visual keraton sangat khas dengan arsitektur tradisional Jawa, joglo atau lima, yang dipadukan dengan pengaruh model Eropa dan Cina. Tata ruangnya mencerminkan konsep kosmologi Jawa, menjadikan elemen politik, keagamaan, ekonomi, dan sosial. Secara fisik kompleks ini dikelilingi oleh benteng baluarti yang masif dengan 5 pintu gerbang utama. Batas distrik. Secara fisik, batas distrik keraton adalah benteng baluarti yang mengelilingi kompleks keraton. Batas benteng ini terbagi secara jelas. Utara dibatasi oleh benteng baluarti dengan panjang sekitar 1,771 km. Selatan dibatasi oleh benteng dengan panjang 1,4 km menuju alun-alun selatan. Timur dibatasi oleh benteng sepanjang 1,19 km dan barat dibatasi oleh benteng sepanjang 0,96 km. Secara total, panjang keliling benteng ini adalah 5,28 km. Secara administrasi modern, distrik inti keraton ini berada di dalam wilayah Kementerian Keraton. Baik, lanjut aktivitas utama. Aktivitas utama pelestarian ritual dan upacara adat seperti grebeng dan sekaten. Selain itu, keraton rutin menyelenggarakan pertunjukan seni tradisional, tari, gamelan, dan wayang, dan berfungsi sebagai pusat pendidikan kebudayaan, memberikan pelatihan aksara Jawa hingga karawitan. Bagian-bagian keraton juga menjadi lokasi wisata sejarah yang menarik turis. Selanjutnya, alasan disebut distrik. Keraton disebut distrik karena merupakan pusat kegiatan budaya yang memiliki homogenitas karakter sangat kuat. Fungsi arsitektur dan aktivitasnya secara menyeluruh merepresentasikan nilai-nilai tradisional Jawa dan keagungan kerajaan. Area ini secara kolektif diakui sebagai perwujudan kearifan lokal, membedakannya secara tegas dari kawasan lain di Yogyakarta. Selanjutnya, kesan. Kesan yang ditimbulkan keraton sangat kuat, ditandai dengan nilai estetis dan keindahan budaya Jawa. Kesan utamanya adalah kemegahan, kesakralan, dan kearifan budaya yang diperkuat oleh arsitektur dan kegiatan adat yang dilaksanakan. Keistimewaan dan warisan budaya ini menjadikannya daya tarik utama yang memikat pengunjung. Terakhir, peran distrik dalam kota. Peran keraton sangat sentral sebagai perwujudan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal. Keraton juga menjalankan peran sosial yang kuat melalui interaksi dengan masyarakat. Fungsi strategis keraton sebagai pusat pendidikan dan pelestarian seni tradisional memperkuat identitas Yogyakarta sebagai kota budaya dan istimewa. Terima kasih. Saya kembalikan ke
Baik, Baik, selanjutnya mungkin yang selanjutnya ketiga, akan dijelaskan oleh Lisandriana Baguna. itu distrik Universitas Gajah Mada sampai Universitas Negeri Yogyakarta. Distrik Pendidikan UGM sampai UNY merupakan salah satu kawasan pendidikan paling penting di kota Yogyakarta yang berkembang seiring pertumbuhan dua perguruan tinggi besar, yaitu Universitas Gajah Mada dan Universitas Negeri Yogyakarta. Keberadaan kedua kampus ini membentuk kawasan dengan karakter ruang, aktivitas, dan identitas yang khas sebagai pusat kegiatan akademik dan intelektual. Yang poin pertama yaitu fungsi kawasan sebagai pusat pendidikan tinggi, penelitian, dan pembangunan ilmu pengetahuan. Fungsi pendukung lainnya adalah sebagai kawasan hunian mahasiswa, pusat jasa dan perdagangan skala kecil, serta interaksi sosial yang menunjang kehidupan akademik. Poin kedua yaitu ciri visual yang didominasikan oleh bangunan pendidikan seperti gedung fakultas, laboratorium, dan perpustakaan dengan skala sedang dan tampilan arsitektur yang cenderung sederhana serta fungsional. Lingkungan kawasan terasa hijau karena banyaknya pepohonan peneduh, ruang terbuka, dan jalur pedestrian. Aktivitas pendukung seperti kos mahasiswa, warung makan, percetakan, dan toko alat tulis turut membentuk karakter visual kawasan. Selanjutnya, aktivitas utama lebih dominan di kawasan ini adalah kegiatan pendidikan dan akademik seperti perkuliahan, penelitian, praktikum, dan berbagai aktivitas kemahasiswaan. Selain itu, terdapat aktivitas pendukung berupa hunian mahasiswa, kuliner, jasa fotokopi, dan percetakan, transportasi, serta interaksi sosial antar sivitas akademika. Kemudian batas distrik pendidikan UGM sampai UNY dibatasi di sisi jalan oleh Jalan Kolombo, Jalan Profesor Dr. Herman Yohanes di sisi utara oleh Jalan Kaliurang KM3, di sisi timur oleh Jalan Avandi atau Gejayan, dan di sisi barat oleh kawasan permukiman sekitar Jalan Kesehatan sampai Jalan Agro. Batas ini terlihat jelas dari perubahan fungsi lahan serta keberadaan pagar dan gerbang kampus. Alasan disebut distrik karena memiliki kesatuan fungsi yang kuat, yaitu pendidikan dengan karakter ruang, aktivitas, dan pengguna yang relatif seragam. Identitas kawasan terbentuk jelas dan berbeda dari lingkungan sekitarnya akibat konsentrasi institusi pendidikan besar yang saling berdekatan. Dan yang terakhir yaitu kesan. Kawasan ini memberikan kesan kuat sebagai lingkungan akademik yang hidup, dinamis, dan intelektual dengan suasana muda serta aktivitas yang berlangsung hampir sepanjang hari. Elemen seperti gerbang kampus, jalur hijau, dan kepadatan mahasiswa menjadikan kawasan mudah dikenali dan diingat sebagai pusat pendidikan. Selanjutnya, Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan pada bagian distrik Prawirotaman, yaitu kawasan kuliner dan budaya. Prawirotaman adalah kawasan wisata kreatif di Yogyakarta yang dikenal sebagai kampung turis. Ruangannya berwujud di jalan kampung yang dipenuhi hotel butik, kafe, toko seni, dan homestay. Suasananya santai, artistik, dan multikultur. Wisatawan mancanegara banyak beraktivitas di sepanjang hari. Visual kawasan dipenuhi mural, fasad bangunan campuran, dan pencahayaan malam yang hangat sehingga mudah dikenali dan memiliki karakter unik. Prawirotaman berperan penting sebagai pusat ekonomi kreatif yang menghubungkan budaya lokal dan aktivitas wisata modern. Prawirotaman berfungsi sebagai kawasan wisata budaya dan kuliner dengan peran utama sebagai hunian wisatawan atau Gatehouse District, pusat UMKM kreatif, dan ruang interaksi sosial. Kawasan ini menampung aktivitas akomodasi seperti hotel dan homestay, restoran, kafe, studio seni, toko kerajinan, dan layanan tour. Fungsinya menyatu antara permukiman lokal dan wisata, sehingga menghadirkan karakter campuran atau mixed use yang hidup sepanjang hari.
Prawiro Taman menjadi salah satu titik orientasi wisata yang mendukung arus ekonomi kota, terutama sektor pariwisata dan industri kreatif. Ciri visualnya sendiri yaitu jalan sempit dan ritme bangunan yang berdekatan. Terdapat banyak jenis fasad bangunan, terdapat deretan butik, kafe, art shop, dan mural yang mendapat nilai estetika serta pencahayaan yang hangat membuat kesan 9th Street ambience. Kemudian untuk batas distrik, walau tidak memiliki batas administratif resmi, kawasan Prawiro Taman secara umum dibatasi oleh bagian utara itu ada Jalan Parangtritis, kemudian pada bagian selatan ada pemukiman warga menuju area pojok Benteng Selatan, pada bagian timur ada gang-gang pemukiman yang mengarah ke Jalan MT Haryono, pada bagian barat itu jaringan gang menuju Kampung Brontokusuman. Batas-batas ini dibentuk oleh perubahan karakter ruang dari komersial, wisata, campuran, dan permukiman murni. Kemudian ada aktivitas utama yang terjadi di Prawiro Taman. Yang pertama itu ada wisata kuliner, ada restoran, kafe, bar. Kemudian ada akomodasi wisata yaitu ada hotel, hostel, dan homestay. Kemudian ada belanja kerajinan dan seni, ada batik, perhiasan etnik, ada craft store. Kemudian ada art dan kultur aktivitas, yaitu ada workshop dan galeri seni kecil. Kemudian ada interaksi sosial antara wisatawan mancanegara, wisatawan lokal, dan warga setempat. Kemudian ada transport dan tour service, ada rental motor, travel agen, tour Borobudur, Prambanan, dan Merapi. Kemudian alasan kenapa disebut distrik, Prawiro Taman disebut sebagai distrik karena memiliki karakter ruang yang jelas dan konsisten, yaitu wisata budaya, kuliner, dan akomodasi. Memiliki karakter ruang yang jelas dan konsisten. Kemudian terdapat identitas visual yang kuat yang membedakannya dari kawasan sekitar. Ruang-ruang di dalamnya membentuk kesatuan fungsi yang mendukung industri wisata, adanya pola perilaku pengguna yang khas, seperti adanya wisatawan mancanegara, backpacker, komunitas seni, ruang publik dan privat tersusun dalam organisasi kawasan yang mudah dikenali sebagai satu kesatuan. Hmm. Oh ya, baik. Eh, Selanjutnya itu kesimpulan dari pembahasan pada kali ini, mungkin 4 distrik di Yogyakarta ini memiliki peran berbeda, namun saling melengkapi. Malioboro menjadi pusat wisata dan perdagangan, Keraton menunjukkan identitas budaya kota, UGM dan UNY mewakili kawasan pendidikan, dan Prawiro Taman dikenali sebagai area kuliner dan wisatawan asing. Keempatnya membentuk citra Yogyakarta sebagai kota yang ramai, berbudaya, berpendidikan, dan terbuka bagi wisatawan. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada yang salah. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.